2, 3. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai seminar akuntansi keuangan yang membahas tentang PSAK 73, yaitu mengenai sewa. Selamat menyaksikan. PSAK 73 merupakan adopsi dari AFER-RS 16 yang mengatur tentang sewa. PSAK ini mengganti beberapa PSAK sebelumnya, seperti PSAK 30 yang mengatur tentang sewa, ISAK 23 tentang sewa operasi, dan juga ISAK 25 yang mengatur hak atas tanah. PSAK 73 secara tidak langsung akan membuat perusahaan melaporkan keuangan mereka secara faktual sesuai dengan kondisi perusahaan. Dengan begitu, keputusan manajemen akan lebih mudah dibuat karena informasi yang dihasilkan tentu lebih akurat dan juga tepat. Selanjutnya, tujuan standar yaitu untuk menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tanggal khususnya untuk penyewa. Selanjutnya, PSAK yang digantikan oleh PSAK 73. Yang pertama ada PSAK 30 yaitu sewa, yang kedua ISAK 8 yaitu penentuan apakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa, yang ketiga ISAK 23 yaitu sewa operasi insentif, yang keempat ISAK 24 yaitu evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, yang kelima ISAK 25 atau hak atas tanah. Selanjutnya yaitu pokok pengaturan. Penyewa disyaratkan untuk mengakui aset hak cipta atau right of use asset dan liabilitas sewa. Terdapat dua pengecualian. Yang pertama, sewa jangka pendek dan sewa yang aset pendasarnya atau underlying asset bernilai rendah. Pesewa mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Selanjutnya, mengidentifikasi sewa. Suatu kontrak mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset, identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Selanjutnya, pengendalian atas penggunaan aset, identifikasian dengan dua indikator. Yang pertama, hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset, identifikasian. Selanjutnya, hak untuk mengarahkan penggunaan aset, identifikasian. Masa sewa. Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan serta periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa. Jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut. Ruang lingkup sewa. Sewa mengatur bahwa seluruh sewa termasuk sewa aset hak guna dalam subsewa masuk dalam ruang lingkup PSAK 73, kecuali sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Sewa aset biologis yang dalam PSAK 69, perjanjian konsesi jasa yang dalam ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual yang dalam PSAK 72, hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, hak paten, dan hak cipta. Pengukuran. Penyewa mengukur aset hak guna dengan cara yang serupa dengan aset non-keuangan lain seperti aset tetap, dan liabilitas sewa dengan cara yang serupa dengan liabilitas keuangan lainnya. Penyewa mengakui penyusutan aset hak guna dan bunga atas liabilitas sewa, dan juga mengklasifikasi pembayaran kas untuk liabilitas sewa menjadi bagian pokok dan bagian bunga, dan menyajikannya dalam laporan arus kas dengan menerapkan PSAK 2 yaitu laporan arus kas. Teknik pengukuran. Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur berdasarkan nilai kini.
Pengukuran tersebut termasuk pembayaran sewa yang tidak dapat dibatalkan, termasuk pembayaran terkait dengan inflasi, dan juga termasuk pembayaran yang akan dilakukan pada periode opsional jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi perpanjangan sewa atau tidak mengeksekusi opsi penghentian sewa. Selanjutnya mengenai prinsip pengakuan. Sewa secara substansial melanjutkan persyaratan akuntansi untuk pesewa yang telah diatur sebelumnya dalam PSAK 30 tentang sewa. Yang kedua, pesewa tetap mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua sewa tersebut secara berbeda. Selanjutnya merupakan daftar pustaka dari materi kelompok kami. Demikian materi mengenai PSAK 73 yaitu tentang sewa yang telah kelompok kami paparkan. Semoga materi yang telah disampaikan dapat berguna dan bermanfaat.